Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Liana Buharlin. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama semester 4, prodi psikologi non reguler. Ya, apa kabar Bunda? Baik, Alhamdulillah. Bu Diana. Iya, boleh perkenalan dulu Bun. Ya, nama saya Asmi, ibu dari 2 anak. Yang pertama Zaidan, umur 9 tahun, dan kedua Sabrina, umur 8 tahun. Cipayung, Depok. Ya, oke. Sebelumnya mau bertanya-tanya nih, kan tujuan wawancara ini pengen tahu nih gimana sih mental anak ketika belajar di rumah selama pandemi ya 2 tahun kemarin, terus emosionalnya dan mengenalkan sosialisasi ke anak kayak gitu. Jadi yang pertama, bagaimana caranya untuk mental anak tuh tetap baik gitu ketika belajar di rumah. Kalau saya itu biasanya anak tuh dari pagi-pagi udah disiapin mentalnya untuk sekolah gitu. Jadi pagi itu moodnya harus baik. Saya kan pernah ikut parenting juga dengan Bu Diah di kepala sekolah SDIT. Beliau bilang kalau pagi itu abis subuh itu lindik anak tuh terbuka gitu. Jadi kalau paginya udah moodnya enak, jadi belajarnya tuh pasti enak gitu. Jadi kalau pagi dia moodnya baik, kitanya enak, nggak marah-marah gitu. Jadi dia belajarnya juga baik gitu, konsentrasinya baik gitu. Nah, tapi bagaimana bentuk biar anak itu paginya mood gitu? Jadi kitanya nih, orang tuanya itu mengkondisikan keadaan rumah tuh baik gitu. Jadi pagi-pagi misalnya bangunin, ayo nak bangun pagi sekolah. Tapi alhamdulillah sih anak saya bangunnya memang pagi semua ya gitu, nggak ada bermasalah gitu. Jadi misalnya nyuruh mandi atau apa, tapi kalau pagi-paginya udah kena omelan aja, biasanya lindiknya tuh langsung tertutup, jadi moodnya tuh langsung jelek. Makanya kalau anak yang lindiknya tertutup, biasanya kalau ditanya tadi belajar di sekolah apa, nggak tahu gitu. Nah itu berarti lindiknya udah tertutup aja. Jadi awal pagi itu subuh itu tuh memang istilahnya awal dari belajar anak gitu. Emang sebaiknya anak pagi sarapan gitu, itu udah pasti ya gitu. Jadi moodnya anak itu pagi, misalnya lindiknya itu terbuka, jadi nerima pelajaran semua ke ujungnya baik aja gitu. Memang pasti ada kesulitan ya, tapi dia nggak merasa beban gitu. Nah, biasanya kesulitannya tuh seperti apa Bun? Kesulitan belajar anak karena kan materinya sebenarnya padat ya, tapi waktunya. Tapi maunya kayak mengkondisikan ke anak kayak gitu, maksudnya ada nggak sih kesulitannya kayak gitu? Kesulitannya kalau kesulitannya itu anak itu kan harus disiplin waktu. Sedangkan kalau anak-anak itu kan kalau udah asik misalnya menggambar, kayak anak saya kan menggambar gitu, udah ayo nak stop, waktunya sekolah. Sedangkan dia pengennya gambarnya selesai dulu gitu. Bangkitin moodnya itu, ayo waktunya sekarang udah waktunya sekolah belajar gitu. Oh, berarti ada manajemen waktunya ya? Iya, harus tahu. Karena kan memang anak-anak belum ngerti. Masuk jam 7.15, dia kan jam 7.15 kayak gimana gitu. Dia kan belum tahu waktu-waktunya gitu. Itu aja sih yang repotnya. Berarti sebelum mengkondisikan mood anak, berarti mengkondisikan Bunda dulu. Iya, ya? harus dari stres, dari emosionalnya. Iya, kalau pagi-paginya kita udah emosi, biasanya nular ke anak. Itu seperti itu. Iya. Terus kalau secara emosionalnya ketika misalnya nggak mood belajar atau misalnya tiba-tiba nggak pengen ikut Zoom ketika pembelajaran, itu bagaimana? Kalau tidak mau ikut Zoom, biasanya saya kasih waktu, mau istirahat dulu boleh, tapi nanti tetap harus dilanjutkan. Dikasih jeda gitu. Berarti ada space waktu untuk istirahatnya ya. Misalnya mau istirahat dulu, ya misalnya harus setoran gitu, ini setoran. Tapi anaknya dia merasa nggak yakin nih bisa gitu, belum bisa gitu, mau belajar dulu ya. Paling saya tanya gurunya, Bu, batas waktunya kapan? Misalnya boleh jam 7, ya udah. Berarti saya minta waktu sama gurunya, Bu, anak saya setor jam 7 ya gitu. Kalau misalnya anak itu nggak mood, gimana? Nggak mood. Untuk membangun moodnya gitu. Membangun moodnya. Kalau saya sih biasanya
membangkitkan moodnya Ina itu biasanya nih, saya membangkitkannya dengan kesenangan dia. Dia maunya setelah video nari, ya udah saya ikutin dulu, biarin nggak apa-apa gitu. Ina mau gambar dulu bu, ya udah saya ikutin dulu, oke gambar dulu nggak apa-apa. Jadi dia happy dulu gitu, happy, senang. Bu Ina maunya lihat kartun dulu, katanya. Ya udah saya ikutin. Oke, tapi nanti abis nonton ini kerjakan tugasnya ya. Jadi kayak kita sama anak tuh ada komitmen, saya ikutin dia, tapi Anak juga ngikutin kita ya. happy dulu anak. Kalau saya prinsipnya gini, anak tuh harus happy dulu. Kalau happy pasti bisa. Iya betul ya. Kayak ibaratnya kita merajut ya, kita kalau nggak suka merajut ya nggak bisa bisa. gitu. Tapi kalau dia Iya. suka ya, suka baca ya, saya bangkitin moodnya gitu. Berikan kesenangan dia dulu. Dia maunya apa dulu? Mau, Bu Ina mau gambar dulu, mau nyanyi dulu, mau nari dulu, mau setel TV kartun, ya udah ikutin. Tapi abis ini harus belajar ya. Kalau dari Bunda sendiri ini mengatur emosionalnya kayak gitu seperti apa? Kalau saya emang harusnya gini ya, kalau kita kesel mending jangan berhadapan sama anak. Oh gitu. Karena kalau berhadapan sama anak bawaannya udah Indonesia Raya keluar tuh. Iya, Peperangan dunia ya. gitu langsung. Tapi saya emang nggak jubit, nggak jewer, nggak mukul, enggak. Tapi emang kencang. Saya Lebih Sabrina tegas ya. gitu, misalnya Sabrina Indonesia gitu, langsung namanya kencang gitu. Langsung kencang aja, saya kencang, memang suara saya keras gitu ya. Berarti kalau lagi emosi marahnya tingkat tinggi gitu ya, nggak berhadapan sama anak. Iya, ya. mendingan apa saya cuci piring gitu, mendingan gitu deh udah. Tapi Ina saya teriakin gitu, Ina udah stop gitu. Ini seperti Enggak mukul, enggak nyubit, enggak jewer, enggak. Tapi kencang, suara nada saya kencangin aja gitu. Jadi anak tahu, oh udah marah nih ibunya gitu. Kalau kesulitannya ada lagi nggak selain itu gitu? Selama belajar pandemi gitu, mungkin dari Alhamdulillah sih selain nggak ada ya. mood, oh nggak ada. Karena saya udah biasain sama anak tuh waktu ya, kalau disuruh boleh main, oke. Tapi abis main gitu, abis main kerjakan ya tugasnya. Mungkin karena dari kecil udah terbiasa tahu ya kewajibannya. Ada anak memang nggak tahu tanggung jawab, biasanya karena nggak dilatih, Nggak dilatih sama orang tuanya ya. kebiasaannya nggak ada gitu. Kalau saya prinsip gini, mendidik anak itu bukan mendadak. Dikasih tahu sekali nggak bisa. Jadi misalnya mainnya sampai jam 2 gitu. Kalau dari kecil nggak biasa, dia nggak tahu waktu gitu. Harus tidur siang. Kalau anak-anak saya kan si Sabrina deh gitu ya, Ina jam 1 tidur siang, ya udah. Jadi dia otomatis karena kita udah terbiasa, ada alarm sendiri gitu. Jadi dia udah, oh iya Bu tidur siang ya gitu ya. Berarti emang membangun. Kalaupun dia bilang belum mau, oke jam 2, mundurin, ikutin. Bu Ina belum mau, oke jam 2, ikutin aja gitu. Oh iya, berarti ikutin permainannya dia dulu, Iya. tapi dengan syarat dia Iya. harus ngikutin permintaan kita Iya. juga ya. Berarti sama-sama punya komitmen, Sama-sama. sama-sama punya Iya. tanggung jawab, sama-sama belajar ya seperti Kerja itu. sama aja, jadi Iya. kayak saya ikutin dia juga ikutin saya. Iya, berarti gitu. harus memang ada kerjasama dan harus ada komunikasi Iya. yang baik ya sama Iya, anak. sama. Nah, terus kan maksudnya ketika pandemi itu kan nggak keluar rumah. Gimana Iya. memperkenalkan sosialisasi ke anak seperti itu? Saya sih emang ngandarin YouTube ya. Kalau misalnya kalau misalnya kayak Taman Safari apa sih gitu ya, saya udah nih Taman Safari kayak gini ya gitu. Misalnya tahu daerah mana gitu, misalnya gunung meletus apa ya, itu begitu tuh, gunung meletus tuh begitu. Ngandelin itu aja saya emang, karena emang selama ini emang nggak kemana-mana ya gitu. Ya. Kan kalau denger dari cerita orang bingung kan, dia ngebayangin, tapi kalau dengan visual ya seperti itu Berarti gitu. Banjir atau apa ya, Metode Ina berarti visual ya? iya belajar visual, juga. ini visual dia langsung kayak berita gunung meletus, dia kan bingung kan meletus tuh apa gitu. Jadi cari nak di YouTube meletus, nah itu meletus begitu gitu. Carinya dengan memang harus dengan dilihat ya, dia percaya gitu. Berarti tetap ada pendampingan ketika Iya. belajar atau nonton YouTube. Iya, saya nggak ngizinin Nggak anak. melepaskan, Nggak. nggak melepaskan, biarkan aja kayak Iya. gitu ya. Ah, Berarti tetap ada pantauan, Iya. terus tarik ulur sama Iya. anak iya. kayak gitu ya. Ah. Ya.
Ya, paling itu aja sih. Terima kasih ya Bunda Ya, sudah mau sama-sama. diwawancari. Semoga bermanfaat ya. Iya, buat Ya. kami. Terima kasih banyak. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.